Di balik aksara Jawa yang anggun dan unik, tersimpan kisah luar biasa tentang seorang pemuda sakti bernama Aji Saka. Dari tanah Medang Kamulan yang dikuasai oleh Raja Pemakan Manusia, hingga pertarungan para abdi setia yang jadi asal mula huruf Jawa, inilah kisah yang nggak hanya magis, tapi juga penuh makna. Dahulu kala, di sebuah negeri yang dikenal sebagai Medang Kamulan, rakyat hidup dalam ketakutan. Negeri itu dikuasai oleh seorang raja yang bukan manusia biasa, Prabu Dewata Cengkar, seorang raksasa pemakan manusia. Setiap bulan, rakyat harus mengorbankan seorang manusia sebagai santapan sang raja. Siapapun yang melawan, akan dihabisi tanpa ampun. Tangis dan jeritan menjadi makanan sehari-hari rakyat Medang Kamulan, sampai kabar penderitaan mereka terdengar jauh ke penjuru negeri. Di tanah seberang, hiduplah seorang pemuda sakti bernama Aji Saka. Ia dikenal cerdas, bijak, dan memiliki ilmu kesaktian tinggi. Ketika mendengar tentang penderitaan rakyat Medang Kamulan, hatinya tergugah. Dengan hanya membawa dua abdi setianya, Dora dan Sembada, ia pun berangkat ke Medang Kamulan untuk membebaskan rakyat dari kezaliman sang raja. Tapi sebelum berangkat, Aji Saka memberi perintah penting. "Sembada, kamu tetap di sini. Jaga kerisku. Jangan serahkan pada siapapun, kecuali aku sendiri yang meminta." Sembada mengangguk, siap menjalankan titah. Sesampainya di Medang Kamulan, Aji Saka langsung menawarkan diri sebagai santapan raja. Tapi ia mengajukan satu syarat. "Wahai raja, sebelum saya Anda santap, beri saya tanah seluas sorban yang saya bawa ini." Dewata Cengkar yang pongah, menyetujui tanpa curiga. Tapi ternyata, sorban Aji Saka bukan sorban biasa. Saat dibentangkan, sorban itu makin panjang, dan makin panjang, hingga akhirnya bisa membungkus tubuh sang raja raksasa. Dengan sekali hentakan, Aji Saka melemparkan Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Konon, sang raja berubah menjadi buaya putih dan masih menghuni dasar laut hingga kini. Rakyat bersorak, Medang Kamulan bebas dari tirani. Sebagai bentuk terima kasih, rakyat mengangkat Aji Saka menjadi raja baru. Negeri pun kembali damai dan makmur di bawah kepemimpinannya. Tapi Aji Saka belum lupa, kerisnya masih dijaga oleh Sembada. Ia pun memerintahkan Dora, abdi yang satu lagi, untuk mengambil keris itu. Dora datang ke tempat Sembada. Namun Sembada menolak memberikan keris. "Maaf, aku hanya akan menyerahkannya langsung kepada Aji Saka, seperti titah beliau." Dora bersikeras, "Ini perintah langsung dari beliau." Saling percaya, tapi juga sama-sama setia pada tugas. Dora dan Sembada akhirnya bertarung. Pertarungan yang tragis, karena kedua abdi itu sama-sama tewas. Mereka mati bukan karena permusuhan, tapi karena kesetiaan. Saat Aji Saka tiba dan melihat kedua abdi kesayangannya gugur, ia menangis haru. Untuk mengenang pengorbanan Dora dan Sembada, Aji Saka menciptakan sebuah sistem huruf yang kelak dikenal sebagai aksara Jawa. Huruf-huruf itu menyusun satu kalimat yang syarat makna dan menjadi pengingat. Hana Karaka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Artinya, ada utusan, mereka berseteru, keduanya setia, sama-sama mati. Itulah legenda asal-usul huruf Jawa. Bukan hanya tulisan, tapi juga kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan. Aji Saka bukan hanya membawa peradaban dan huruf ke tanah Jawa, tapi juga meninggalkan pesan moral yang abadi. Bahwa setia itu mulia, tapi harus disertai kebijaksanaan. Dan bahwa dari tragedi, bisa lahir warisan budaya yang kekal sepanjang masa.